Malam itu, Suyan baru pulang ke rumah dengan langkah berat. Aroma masakan menyambutnya. Haoming sedang menyiapkan makan malam. Suasana yang seharusnya hangat terasa kaku ketika Suyan duduk tanpa bicara. Ia menatap suaminya lama, lalu tanpa basa-basi berkata bahwa Fang Lei tadi menjemput Hao Chen. Gerakan Haoming terhenti. Tatapannya berubah tegang ketika Suyan melanjutkan, mengatakan bahwa Fang Lei telah membongkar semuanya, tentang masa lalu, tentang siapa sebenarnya Hao Chen. Ia hanya ingin memastikan kebenarannya dari mulut sang suami sendiri. Dengan wajah kaku, ia membenarkan semuanya. Ya, Hao Chen memang anaknya, anak dari hubungan masa lalunya dengan Fang Yu, kakak Fang Lei. Suyan menatapnya tak percaya. Suaranya gemetar saat bertanya, mengapa rahasia sebesar itu disembunyikan. Haoming menjawab tenang bahwa ia sudah pernah mengatakan, hal-hal yang bisa merusak hubungan tidak perlu diungkap. Tapi bagi Suyan, itu bukan perlindungan, melainkan pengkhianatan. Ia menahan air mata, merasa semua cinta dan dukungannya selama ini hanyalah permainan. Haoming kemudian membuka brankasnya dan mengambil satu map tebal. Ia meletakkannya di meja, memperlihatkan catatan dan dokumen tentang keluarga Suyan. Ia balik menyalahkan istrinya. Sejak awal ia tahu segalanya tentang latar belakang Suyan, tentang kebohongannya yang berpura-pura berasal dari keluarga berada. Namun justru itulah yang membuatnya tertarik. Baginya, Suyan cerdas, sabar, tahu menempatkan diri, dan mampu membuat ibunya luluh. Hal yang tak bisa dilakukan banyak wanita dari kalangan kaya sungguhan. Ia mengakui bahwa selama ini memang berbohong, namun semua yang dilakukan adalah untuk membantu Suyan. Ia menutupi skandal, menyelesaikan masalah-masalah yang datang, memastikan jalannya selalu lancar. Bahkan karir yang kini ia miliki, sebagian besar didorong dan dilindungi oleh Haoming. Menurutnya, Suyan seharusnya berterima kasih, bukan menyalahkan. Suyan menatapnya dengan mata basah. Kamu tidak pernah mencintaiku. Haoming menggeleng pelan. Ia berkata bahwa sejak awal hubungan mereka hanyalah kesepakatan diam-diam untuk saling memanfaatkan. Dunia Suyan seketika runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, merasa dirinya hanya pion dalam permainan orang yang ia cintai. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah gemetar, matanya kosong, cinta yang ia anggap tulus ternyata palsu sejak awal. Haoming menyusul, tapi bukan untuk menenangkan. Ia menolak keinginan Suyan untuk bercerai, karena proyek besar barunya baru dimulai. Ia menuntut agar semuanya tetap tampak sempurna di mata publik. Di depan dunia, mereka harus berpura-pura bahagia. Beberapa hari kemudian, meski hatinya hancur, Suyan tetap tampil profesional di kantor. Ia menerima kabar bahwa dirinya akan menjadi penyiar berita keuangan tetap, sebuah promosi besar yang membuat semua orang memujinya. Namun di balik senyum itu, Suyan hanya melamun, mempertanyakan apa yang sebenarnya tersisa dalam hidupnya. Cinta, karir, atau sekadar peran yang ia mainkan untuk bertahan. Malamnya, ia menyiapkan makan malam untuk suaminya, berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dengan suara lembut, ia mengakui semua kesalahannya, termasuk kebohongan masa lalunya. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia bisa menerima Hao Chen, dan bersedia menjaga keluarga serta karir mereka bersama. Ia berkata jujur bahwa meski semuanya berawal dari kepalsuan, perasaannya pada Haoming sungguh tulus. Namun saat ia mendekat dan ingin mencium suaminya, Haoming menolak. Ia berkata bahwa mereka sebaiknya hidup sebagai dua orang yang saling menguntungkan, bukan sebagai dua insan yang mencintai. Kata-kata itu menancap dalam di hati Suyan, lebih tajam dari pisau. Ia menangis, memohon agar diberi kesempatan mencintai dan dicintai kembali, tapi Haoming tak merespon. Betapa sakitnya hati Suyan saat itu, ia masih memaksa dirinya untuk makan, padahal air matanya terus bercucuran. Setiap suapan terasa seperti menelan kepedihan sendiri. Nangis sambil makan, sakitnya bukan main. 不允许出现任何插曲。我后面。淡化的未老。盛大的庆功会，所以你还是不愿意想。
就像你说，自咎由自取。 Beberapa hari kemudian, acara peletakan batu pertama proyek Real Estate District Shoke dan Jinda resmi dimulai. Acara itu megah dan dihadiri banyak pengusaha ternama. Haoming dan Suyan hadir sebagai pasangan utama proyek, namun Suyan terlihat memaksakan diri. Tatapannya kosong, pikirannya melayang, seolah tubuhnya ada di sana tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Saat para pemegang saham dan investor maju ke depan, Haoming menegurnya pelan agar tersenyum dan bersikap profesional. Hitungan mundur dimulai, petasan meledak di udara, dan semua orang bertepuk tangan. Setelah itu, keduanya diwawancarai oleh media. Di depan kamera, Haoming menggenggam tangan Suyan dengan lembut, memuji istrinya dengan kata-kata manis. Suyan ikut tersenyum dan menanggapinya dengan kalimat indah, namun matanya tampak kosong. Ia berpura-pura bahagia, menutupi luka yang masih menganga dari masalah kemarin. Mereka terlihat sempurna di mata dunia, pasangan harmonis yang saling mencintai. Tapi hanya mereka berdua yang tahu, di balik senyum itu ada jarak yang semakin melebar. Dunia iri pada kebahagiaan palsu yang mereka perlihatkan, tanpa tahu betapa sakitnya berpura-pura baik-baik saja. Malamnya di kamar, Haoming menegur Suyan. Ia kecewa karena istrinya tampak melamun sepanjang acara dan tak pandai menyembunyikan masalah pribadi. Dengan nada dingin ia memperingatkan, besok ada pesta amal dan ia tak ingin Suyan mengulang kesalahan yang sama. Suyan hanya mengangguk lalu berpura-pura tidur. Tak lama, ponsel Haoming bergetar. Pesan dari Fang Lei masuk, tapi ia abaikan. Baru beberapa menit kemudian telepon dari bawahannya masuk, suara panik memohon agar ia datang, Fang Lei mengancam bunuh diri. Dengan wajah kesal, Haoming bangkit. Tengah malam, Haoming tiba di apartemen Fang Lei. Wanita itu berdiri gemetar dengan pisau di tangan. Haoming muak menantangnya langsung. Kalau mau mati, lakukan sekarang di depanku. Fang Lei menangis, berharap ditahan, tapi Haoming hanya berkata dingin. Setelah proyek selesai, ia akan memberinya kompensasi dan mengeluarkannya dari tim. Ia pun berbalik pergi, bawahannya yang sedari tadi menunggu di luar masuk dan menasehati Fang Lei agar berhenti membuat drama. Ia bahkan menyarankan agar Fang Lei mencari pria lain dan berhenti mengganggu kehidupan Haoming. Sementara itu di rumah sakit, Qiao Lin datang menjenguk Yiming. Ia mendengar seorang ibu pasien memarahi pihak rumah sakit karena operasi anaknya terlalu lama. Padahal Yiming hanya mengalami sedikit kesulitan teknis dan semua dilakukan sesuai prosedur. Qiao Lin mencoba menenangkan sang ibu, menjelaskan dengan sabar, bahkan memberikan uang kompensasi sambil berkata ia istri Yiming. Namun tindakannya justru membuat masalah. Keesokan harinya, Yiming dimarahi atasannya karena dianggap menerima suap dari keluarga pasien. Saat ia bertanya, Qiao Lin mengakui semuanya dan meminta maaf. Yiming hanya menghela napas, lalu mengajaknya makan es krim sebagai tanda damai. Untungnya, masalah itu selesai setelah penjelasan resmi diberikan dan pihak keluarga akhirnya mengerti. Beberapa hari kemudian, malam pesta amal pun tiba. Haoming datang bersama Suyan, keduanya tampil sempurna di depan kamera. Yang mengejutkan, Suyan mengundang Fang Lei duduk di meja yang sama dan bahkan berfoto bersama, seolah tak pernah ada masalah di antara mereka. Senyum mereka tampak akrab, padahal hatinya justru berdarah. Acara lelang dimulai. Uang hasil lelang akan didonasikan untuk sekolah dasar terpencil. Barang pertama yang dilelang adalah cincin berlian 7 karat dengan safir biru. Harga awal 500.000 yuan. Tawaran naik cepat, 600.000, 650.000, 700.000. Hingga akhirnya Suyan mengangkat papan dan menawar 1 juta, lalu 1,5 juta. Suasana hening ketika ia kembali mengangkat tangan, 3 juta yuan. 真的对不起，给你惹麻烦了，我给他钱。160万，第。 Acara lelang akhirnya dimenangkan oleh Suyan yang menawar harga tertinggi, membuat semua orang terkejut, termasuk Haoming sendiri.
Seusai acara, Suyan tampak begitu tenang meski diam-diam ia membuat rekening suaminya terkuras habis. Setelah acara selesai, Suyan memamerkan cincin itu di depan sang perusak rumah tangganya. Ia menawarkannya dengan senyum tenang lalu memakaikannya di jarinya sendiri. Menurutnya, cincin itu hanyalah hasil lelangan, berebut hanyalah dalih, dan nilainya sama seperti kualitas dirinya sendiri. Sebuah sindiran halus namun tajam, elegan, dan menyakitkan. Keesokan harinya, Suyan kembali menyiarkan berita. Ia membacakan laporan tentang proyek real estate besar milik Jinda Group seluas 300.000 meter persegi, perumahan mewah, gedung kantor kelas A, dan pusat perbelanjaan internasional. Suaranya terdengar tenang dan profesional, tetapi sorot matanya kosong. Di rumah, neneknya yang menonton berita itu menyadari cucunya tampak murung. Ia menelpon, menanyakan apakah Suyan baik-baik saja. Suyan menahan tangis, berpura-pura tegar agar neneknya tidak khawatir, berjanji akan pulang beberapa minggu lagi. Malam itu, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Saat hendak mengambil selai osmanthus buatan neneknya di kulkas, toples itu pecah berantakan. Keesokan paginya, ia merasa cemas dan langsung menuju rumah nenek. Namun rumah itu sepi, hanya tetangga yang mengatakan bahwa sang nenek semalam pingsan dan telah dibawa ke rumah sakit. Suyan berlari panik. Di ruang perawatan, nenek terbaring lemah, membuat hatinya hancur. Ia menyalahkan diri sendiri. Jika saja tidak terus membohongi semua orang, mungkin nenek tak akan sakit sendirian. Ia sadar sudah waktunya berhenti memaksakan segalanya, berhenti menutupi luka dengan kebohongan. Malamnya, nenek akhirnya sadar. Dengan suara lembut, nenek bertanya apakah cucunya punya masalah. Suyan tersenyum samar, menepis pertanyaan itu, berkata semuanya baik-baik saja. Ia ingin membawa nenek ke Jingzhou, tapi nenek menolak, hanya berharap cucunya hidup bahagia dan tak lagi memendam apapun. Kata-kata itu semakin menekan dada Suyan. Beberapa hari kemudian, setelah nenek pulih, Suyan kembali ke Jingzhou. Diam-diam ia menemui pengacara untuk mengurus perceraian. Berita itu cepat sampai ke telinga Haoming melalui bawahannya, namun ia menertawakannya. Menurutnya, Suyan tak akan berani melepaskan semua kenyamanan yang sudah ia dapat. Namun malam itu, tebakan Haoming salah. Suyan datang membawa surat perjanjian cerai, menegaskan bahwa ia akan pergi tanpa membawa satupun harta milik suaminya. Ia tak menginginkan apapun selain kebebasan. Haoming murka. Ia mengancam karir Suyan, menahan kenaikan posisinya sebagai pembawa berita. Tapi Suyan tetap tenang. Ia menelpon Fang Lei, memperingatkan agar tidak lagi mengusik rumah tangganya jika masih punya harga diri. Namun Fang Lei menantang, berkata ia tak peduli Suyan istri sah, ia akan tetap mencintai Haoming. Dengan suara tegas, Suyan menegaskan bahwa perceraian ini bisa berakhir damai atau hancur bersama. Ia memberi waktu 2 hari untuk membereskan barang-barangnya. Tanggal 8 pukul 10 pagi, ia mengingatkan akan jadwal mediasi perceraian terakhir. Nah, 我警告你不要再纠缠我老公。 Suyan benar-benar pergi, kembali ke apartemen lamanya yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia menyewa tempat itu lagi, tempat yang dulu menjadi awal dari semua kebohongan dan kini menjadi titik akhir kebebasannya. Sementara itu, Haoming hanya bisa menatap foto pernikahan mereka. Ia menutupi bingkai itu, tak ingin terus memikirkan Suyan. Setelah hidupnya kembali sederhana, Suyan menghentikan biaya kartu bulanan perawatan tubuhnya yang selama ini mahal dan fantastis, karena sebelumnya semua itu ditanggung oleh suaminya. Kini, setelah perceraian, ia menutup kartu itu sepenuhnya. Di firma hukum yang sama, San Sui juga tengah mengurus perceraian ibunya. Saat melihat Suyan berjalan bersama pengacara perceraian, ia langsung paham bahwa rumah tangga Suyan sedang di ujung tanduk. Tak butuh waktu lama, kabar itu pun menyebar di kantor berita, dimulai dari lingkar bawahannya sendiri yang dekat dengan San Sui. Sementara itu, Fang Lei kembali mencari cara agar Haoming datang menemuinya.
Ia berbohong, mengatakan bahwa ayahnya datang untuk urusan bisnis, padahal ia hanya ingin menarik perhatian. Ketika Haoming hendak pergi, Fang Lei terus mengejar dan bertingkah manja, berusaha menggoda di depan banyak orang. Kabar perceraian Haoming yang mulai tersebar membuat Fang Lei semakin berani menjelekkan Suyan di depan rekan-rekan bisnisnya. Namun Suyan tiba-tiba muncul di tempat yang sama, melihat Fang Lei dengan terang-terangan menggandeng tangan suaminya yang masih sah. Tanpa banyak bicara, Suyan maju nampar Fang Lei di depan semua orang, menunjukkan dengan tegas bahwa statusnya masih istri sah Haoming. Haoming tampak puas, seolah menikmati momen itu. Setelah itu Suyan pergi meninggalkan tempat dengan tenang. Fang Lei yang merasa dipermalukan hendak menyusul, namun ditahan oleh Haoming. 先生陪你办的卡。 你就是第三者。 Di kantor, meski Suyan tetap bekerja, jiwanya tampak kosong. Salah satu bawahannya yang sudah dekat dengannya datang, menanyakan tentang rumor perceraian yang sudah menyebar. Ia yakin sumber gosip itu adalah San Sui. Karena bersamaan dengan rumor itu, San Sui justru naik pamor, sementara Suyan ditangguhkan dari posisi pembawa berita. Tak lama kemudian, San Sui datang dengan wajah puas, seolah kemenangan ada di tangannya. Ia menyindir halus bahwa kerja keras dan fokus akan selalu membawa hasil. Tak lama setelah itu, Suyan menerima panggilan dari atasannya. Di ruang kerja, ia mendapati seseorang telah melaporkan kebohongan tentang latar belakang pribadinya. Tanpa membela diri, Suyan memutuskan untuk mundur dengan alasan lelah. Bukan karena rumor, tapi karena jiwanya memang sudah terlalu penat. Ia membereskan barang-barangnya satu persatu, meninggalkan kantor dengan langkah tenang, seolah siap menutup satu bab besar dalam hidupnya. 吓死！是啊？为什么？ Karena telah mengakhiri semuanya, Suyan memutuskan menuntaskan satu hal terakhir. Ia mendatangi ayah dan ibu Haoming. Ibu Shen yang sudah menyayangi Suyan seperti anak sendiri tampak terpukul. Dengan penuh penyesalan, Suyan meminta maaf karena telah berbohong dan siap bertanggung jawab atas reputasi Jinda Group, menerima apapun keputusan keluarga Shen. Ia sadar sebanyak apapun permintaan maaf tak akan menghapus kesalahan. Ayah Shen memilih tidak ikut campur urusan pribadi anaknya, sementara ibu Shen hanya terdiam murung. Meski kecewa, ia tak sanggup membenci Suyan. Haoming mencoba menenangkan pikirannya dengan bermain golf bersama Pak Huang. Di sela permainan, ia melaporkan proyek distrik yang berjalan lancar meski ada masalah pribadi. Pak Huang menyinggung kabar bahwa Suyan mundur dari pekerjaannya. Haoming beralasan Suyan memulai bisnis baru, tapi Pak Huang berkata ia tahu Suyan masih sering menjenguk ibu mertuanya dan tetap tulus. Ia mengira ketulusan itu semu, ternyata sungguh-sungguh. Ucapan itu membuat Haoming terdiam. Dalam hatinya, penyesalan mulai muncul, meski ia masih menyangkal perasaannya. Kini Suyan hidup sederhana di apartemen kecil. Suatu hari wastafel dapurnya mampet, air meluap ke lantai. Tukang tak kunjung datang, hingga ia mencoba memperbaikinya sendiri. Saat itu Yiming datang dan membantu, meski akhirnya basah kuyup. Setelahnya Suyan memberikan air untuknya beristirahat. Yiming berkata ia siap membantu kapanpun Suyan kesulitan. Ia tahu hidupnya kini tak mudah, tapi mengagumi keteguhannya yang tak pernah mengeluh. Yiming lalu pergi ke toilet, dan bel apartemen kembali berbunyi. Saat Suyan membuka pintu, Haoming muncul membawa dokumen tambahan perceraian. Suyan mencoba menutup pintu, namun Haoming tiba-tiba masuk, seolah ingin tetap di dekatnya tanpa alasan jelas. Tak lama Yiming keluar, membuat suasana canggung. Suyan memperkenalkan keduanya lalu menegaskan bahwa Haoming masih suaminya. Haoming memberi syarat agar Suyan menjaga sikap dan tidak mengumumkan perceraian demi citra perusahaan, tapi nada bicaranya jelas menyiratkan cemburu. Keesokan harinya, keduanya datang ke pengadilan. Namun hakim menunda perceraian dan memberi masa tenang 1 bulan agar keduanya tak bertindak impulsif. Di rumah keluarga Shen, suasana makan malam hening. Hao Chen menolak makan, ia merindukan Suyan dan masakan udangnya.
Haoming beralasan Suyan sibuk, tapi Hao Chen tahu ayahnya pasti membuat marah kakak iparnya. Ia pun berlari ke kamar. Ibu Shen juga kehilangan selera makan. Meski makanan mewah terhidang, tak satu pun terasa sama tanpa sentuhan tangan Suyan. Ia bangkit dan pergi dalam diam. Malamnya, Haoming masuk ke kamar Hao Chen yang tertidur. Ia menyelimuti anaknya, lalu membuka binder di meja belajar. Di dalamnya foto-foto Hao Chen bersama Suyan, tawa hangat, masakan rumahan, kenangan kecil yang sederhana. Lembaran itu membuat dada Haoming sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa besar arti Suyan, dan betapa kosongnya rumah itu tanpanya. Suyan berusaha hidup mandiri. Ia kembali melamar pekerjaan ke sebuah stasiun televisi kecil, namun di sana tidak ada posisi kosong, sehingga mereka menolak untuk saat ini. Sementara itu, Haoming sedang menanti keputusan penting. Ia dicalonkan menjadi anggota Dewan Direksi, namun hasil pemungutan suara berakhir imbang. Suara terakhir berada di tangan ayahnya. Rumor tentang perceraian Haoming sudah lebih dulu beredar di kalangan direksi, dan hal itu membuat ayahnya khawatir citra keluarga mereka akan tercoreng. Sejak masalah lama saat Haoming menghamili pacarnya di luar nikah, kepercayaan ayahnya memang sudah memudar. Walaupun Haoming telah berusaha keras menebus kesalahan, kepercayaannya tetap tidak kembali. Pada akhirnya, keputusan diambil, Haoming tidak diangkat menjadi bagian dari Dewan Direksi, mengungkit masa lalu dan kesalahan yang tak pernah benar-benar dilupakan. Semua fasilitas, pendidikan, dan kebebasan yang pernah diberikan justru berakhir dengan rasa malu bagi keluarga. Haoming dianggap membawa aib dan kini, rumor perceraiannya hanya memperburuk keadaan. Ayahnya tidak ingin masalah pribadi itu sampai terdengar oleh pesaing perusahaan. Untuk meredam isu yang telah menyebar, ia mengirim Haoming ke Chang'an, cabang perusahaan yang sedang bermasalah dengan proyek pembangunan yang tertunda. Ia memintanya tidak kembali sebelum menemukan solusi dan menyelesaikan seluruh masalah di sana. Hari itu juga, Haoming berangkat seorang diri. Ia menolak membawa bawahan dan memilih untuk menghadapi semuanya sendiri. Sementara itu, Suyan terus berjuang mencari pekerjaan. Hari-harinya diisi dengan berbagai wawancara, namun belum ada hasil. Hingga akhirnya, sebuah agensi penjualan daring membuka kesempatan untuk posisi host live streaming penjualan. Ia menerima tawaran itu, namun penampilan perdananya berjalan buruk. Gaya bicaranya terlalu kaku dan tenang, seperti sedang membaca berita. Atasannya merasa gaya itu tidak cocok untuk dunia penjualan. Ia menjelaskan bahwa host live harus tampil bersemangat dan menggugah penonton agar mereka terpancing untuk membeli. Suyan mencoba memperbaiki diri. Ia berlatih di rumah, menulis skrip, menonton contoh-contoh host lain, dan belajar berbicara lebih ekspresif. Meski terasa canggung, ia tidak menyerah. Di Chang'an, Haoming tiba di kantor cabang yang sempit dan pengap. Barang-barang menumpuk di setiap sudut, dan ruang istirahatnya hanya berisi kasur kecil dengan toilet di belakang halaman. Ia menerima semua kondisi itu dengan tenang karena sadar harus memulai dari bawah. Seorang koordinator menjelaskan bahwa proyek terhenti karena biaya material meningkat dan sebagian dana dibawa kabur oleh kontraktor. Namun penjelasan itu terdengar tidak meyakinkan. Haoming merasa koordinator tersebut menutupi sesuatu dan terlalu banyak beralasan. Ia memutuskan untuk menahan dana tambahan sampai penyelidikan selesai. Setelah memeriksa beberapa dokumen, ia menemukan sejumlah kejanggalan yang menunjukkan adanya proyek fiktif. Koordinator itu segera pergi dengan gelisah. Tak lama kemudian, ia berbincang dengan mandor proyek. Mereka berdua menyepelekan Haoming, menyebutnya hanya sebagai boneka ayahnya yang dibuang ke tempat terpencil. Mereka yakin ia tidak akan bertahan lama di sana. Sementara itu, Suyan terus berlatih dan belajar dari kesalahan. Ia bekerja keras hingga larut malam, sama seperti Haoming yang sibuk meneliti tumpukan dokumen di ruang sempitnya. Dua orang yang pernah hidup bersama itu kini berjuang sendirian di tempat yang berbeda, sama-sama memulai dari titik terendah.
Keesokan harinya, Suyan kembali mengikuti siaran langsung. Ia tampil lebih percaya diri, namun tetap terlihat kaku dan kurang ekspresif. Ia masih mengandalkan skrip, membuat suasana terasa datar. Atasannya menilai pendekatannya masih terlalu formal dan kering. Untuk sementara waktu, Suyan hanya dijadikan asisten host agar bisa belajar lebih banyak. Ia terus mencoba. Pada siaran berikutnya, ia menjadi host penjualan makanan pedas. Ia berusaha tampil menarik, namun karena terlalu bersemangat, ia makan terlalu banyak dan akhirnya jatuh sakit setelah siaran. Tak lama kemudian, Qiao Lin datang ke apartemennya dan menemukan Suyan dalam keadaan lemah. Qiao Lin mengetahui bahwa Suyan kini bekerja sebagai host live jualan. Ia merasa marah karena adiknya yang dulunya membantu keluarga Haoming justru kini hidup dengan penuh kesulitan. Namun bagi Suyan, semua itu bukan alasan untuk menyesal. Ia menyadari bahwa sejak awal, hubungan mereka memang dibangun di atas kebohongan, tapi perasaannya kepada Haoming adalah tulus. Ia tidak menyalahkan siapapun. Kini, meski hidup sederhana dan bekerja keras dari bawah, Suyan merasa lebih tenang. Ia tidak lagi dikelilingi kepalsuan, tidak lagi bergantung pada siapapun. Untuk pertama kalinya, ia menjalani hidup dengan jujur, meskipun harus menanggung semua rasa sakitnya sendirian. 来，3、2、1，上链接。这么能，能不能吃得美，吃得香？能。一句福利机制，一句出单。你刚刚怎么说的？全是卖点。比直播苦的工作多的是。